Jadi apa yang terjadi kepada kita saat ini hanya merupakan kiriman adab dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan peringatan. Peringatan. Mari kita lihat satu contoh apa yang Allah taala lakukan kepada Firaun. Salah satu daripada 3 bangsa tersebut yang Allah taala tumpahkan adab kepada mereka. Firaun. Sebelum Allah taala tumpahkan adab, Allah taala kirim adab berbabak-babak. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah mengirim adab yang berbabak-babak kepada Firaun. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa arsalna alaihim tufan. Yang pertama Allah taala kirim taufan yang luar biasa kepada Firaun. Istananya tidak bergoyang. Taufan merajalela, tapi istananya masih tetap berdiri kokoh. Yang menderita kebanyakan adalah rakyat jelata. Mungkin pertanyaan, kenapa adab ini kok rakyat yang lebih menderita? Karena Allah ingin mengirim pesan kepada para pejabat untuk membuka mata mereka. Untuk berpikir, untuk mengambil pelajaran, untuk melihat bagaimana ketika adab Allah dikirim sebagai peringatan kepada mereka. Istana tidak bergoyang, tapi rakyat menderita. Dan itu yang terjadi saat ini di depan mata kita. Sampai detik ini, mereka yang korban bencana yang dikirim oleh Allah masih menangis dengan kelaparan, menangis dengan penyakit, dengan menangis karena tidak ada tempat tinggal, hancur habis tempat tinggalnya. Ini contoh yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita dalam Al-Quran. Bagaimana ketika Allah mengirim adab sebagai peringatan kepada para pejabat yang Allah Ta'ala menyatakan fa'aktsaru fihal fasad. Kebanyakan para pejabat-pejabat ini berbuat fasad sewenang-wenang demi untuk kedudukan, demi untuk jabatan. Keadilan dibelokkan, kezaliman dipraktekkan, dan pemerasan juga dilakukan. Hamba Allah yang mulia, ketika Allah mengirim adab kepada Firaun, apa kata Firaun? Idhab ila Musa, pergi kepada Musa. Karena Firaun walaupun dia kufur kepada Allah, tapi dia tahu bahwa Musa itu mempunyai kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Sampaikan kepada Musa, ud'u rabbaka bima ahida indak. Coba minta kepada Tuhanmu dengan apa yang Allah Ta'ala telah wahyukan kepadamu. La in kashafna rijza lanu'minanna laka. Dan kalau adab ini sudah hilang, kami akan beriman kepadamu. Kami tidak akan kufur lagi. Mungkin pada saat ini, kalau adab ini sudah hilang, maka kita akan berpraktek dengan jujur, memerintah dengan jujur, memperhatikan tentang kemaslahatan rakyatnya. Tapi begitu adabnya hilang, lupa lagi tempat berpijak. Dan itu yang terjadi kepada Firaun. Maka Allah kirim adab yang kedua sebagai peringatan. Allah mengirim belalang. Belalang. Dan belalang ini masuk sampai ke dalam istana Firaun. Maka para penasehat-penasehat Firaun mengatakan, sejak kami menjadi penasehat di zaman bapakmu, dalam tafsir Ibnu Katsir, kami belum pernah melihat adab semacam ini. Ini adalah adab daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Tuhan. Maka Musa mengatakan lagi kepadanya, "Halu ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak." Pergi kepada Musa, minta lagi supaya dia berdoa. Dan Nabi Musa berdoa, hilang adab ini. Belalang ini memakan semua bahan makanan. Bukan jutaan belalangnya, triliun, bukan miliar. Karena semua hal ini dimasuk oleh belalang. Semua perbendaharaan makanan dimakan oleh belalang. Allah Ta'ala hilangkan adab ini. Namun dasar kelakuannya memang sudah kufur kepada Allah. Dilakukan lagi sewenang-wenang apa yang mereka ingin berbuat. Dan hampir sama dengan sekarang yang kita hadapi. Penebangan pohon dilakukan sewenang-wenang. Tidak berpikir bagaimana nanti reaksinya kepada rakyat yang berada di bawahnya, yang berada di lingkungannya, apa yang akan terjadi. Dan para pejabat-pejabat bukan orang yang bodoh. Mereka hamba-hamba Allah yang mengerti. Ada yang doktor, ada yang master. Dia tahu akibatnya apabila satu hutan telah gundul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirim lagi adab kepada Firaun. Bapak-bapak. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim wal qummala wad dafadhi. Sesudah Nabi Musa berdoa, nah kita biasanya hamba Allah yang mulia,
Ketika terjadi adab di masjid-masjid memang suka berdoa. Itu Masya Allah. Dan Allah Ta'ala hilangkan adab tersebut. Tapi sesudah itu kadang-kadang kita lupa tempat berpijak. Begitu seorang hamba Allah yang diamanahkan Allah. Amanah. Dan yang paling berat dalam kehidupan manusia beragama adalah amanah. Dan itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan. Askhal minal Islam al-amanah. Yang paling berat dalam Islam itu adalah amanah. Jabatan apa aja yang Allah berikan kepada kita itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa tempat berpijak, lupa daratan. Kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim kutu. Di tempat-tempat tidur penuh dengan kutu. Dia angkat bantalnya, di balik bantalnya penuh dengan kutu. Sampai di tempat-tempat makanan penuh dengan kutu. Sampai di dalam tafsir Ibnu Katsir katakan seorang yang angkat penutup belangahnya yang keluar kutu-kutu. Subhanallah. Mereka datang lagi kepada Musa. Minta lagi kepada Musa. Ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Coba minta kepada Allah, berdoa minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala hilangkan adab. Allah Ta'ala hilangkan. Tapi masih juga tetap. Dan di dalam ayat ini 4 babak adab dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun. Firaun sudah berlalu. Tapi sifat-sifat Firaun banyak yang masih dipraktikkan oleh para pejabat-pejabat kita. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan falamma kashafna anhumur risa ila ajalin hum balighuhu idahum yankutun fantagamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Babak demi babak dikirim oleh Allah kepada Firaun. Ini hanya contoh salah satu daripada 3 bangsa yang besar. Ad lain lagi adabnya. Samud lain lagi adabnya.